Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Pada pasal 5 ayat 4 yang berbunyi, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B ditentukan penggunaan untuk A. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%. B. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. C. Dukungan pendanaan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa, dan D. Program sektor prioritas lainnya. Dari kutipan pasal 5 ayat 4 yang tertuang dalam Perpres tersebut banyak menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan, baik itu dari pegiat atau pengamat desa, kepala desa dan perangkat desa, BPD, warga desa serta dari kalangan pendamping desa sendiri. Sebagian mengaku kebingungan dalam penerapan kebijakan ini di desa, mengingat peraturan ini terbit setelah desa melaksanakan musrenbang desa pembahasan RKP Desa tahun anggaran 2022. Dan sebagian desa ada pula yang sudah sampai di tahap penetapan dan pengesahan Perdes RKP Desa. Tidak jarang bahkan kami mendengar langsung respon dari kepala desa khususnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang dirasa oleh pemangku kepentingan di desa sangat labil dan selalu berubah-ubah, dan tren perubahan ini meningkat semenjak dunia dilanda wabah virus corona. Jauh sebelum tragedi wabah corona melanda dunia sehingga berimbas pada banyaknya perubahan kebijakan terkait dengan anggaran, kalangan kepala desa sudah sering mengutarakan pendapat terkait dengan penerbitan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahun anggaran. Pemerintah desa dalam menyikapi hal ini menilai bahwa ada tidaknya dana desa jika disandingkan dengan kemandirian atau keotonomian desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desanya sama saja dengan sebelum adanya dana desa, di mana desa hanya sebagai objek pembangunan negara bukan sebagai pelaku dari kegiatan pembangunan secara mandiri. Hanya saja bedanya mereka sebagai pelaksana pembangunan sekaligus penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN ini. Namun arah pembangunan ditentukan pemerintah pusat. Semenjak wabah virus corona melanda sampai ke pelosok negeri tentunya prinsip mengedepankan kesehatan, keselamatan dan pencegahan efek krisis berkepanjangan sangat diutamakan oleh pemerintah pusat, sehingga berbagai kebijakan terkait pengelolaan uang negara pun diterbitkan, dalam konteks force majeure, atau kegiatan di luar dugaan dan di luar perencanaan yang sudah ada dan keadaan lebih buruk akan terjadi jika kebijakan tidak segera dilaksanakan. Terlepas dari situasi pandemi yang memang membuat kita semakin sulit memahami sesuatu secara mendalam, ditambah tuntutan zaman yang menuntut semakin cepat dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Di sini kami mencoba menguraikan salah satu dasar pemikiran yang semoga bisa menjadi sedikit bahan pencerahan bagi kalangan yang mendebatkan persoalan ini. Khususnya para pemangku kepentingan di desa, yang sering mengutarakan istilah, dana desa ini ibaratkan orang ngelepas ayam tapi talinya diinjak sehingga terkesan bebas dikelola tetapi masih dibatasi pergerakan dan ruang lingkupnya. Bukan bermaksud menggurui atau merasa lebih memahami kondisi yang terjadi atau bahkan sebagai orang yang sangat pro terhadap pemerintah dan tidak menerima kritikan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Tapi dalam pembahasan ini didasari oleh pengalaman mendampingi desa sebagai pendamping desa, serta sedikit pemahaman terkait regulasi yang ada dan harus dijalankan desa. Menurut pendapat kami penilaian atau kritik yang berasal dari warga desa ini tidak sepenuhnya salah dan tidak juga dapat dibenarkan sepenuhnya. Karena sebagian kritik terkait kebijakan dalam pengelolaan dana desa yang dijalankan di desa dapat diterima dan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat, misalnya membuat satu aturan baku dalam hal pembagian persentase dana desa yang digunakan pemerintah desa sebagai bagian pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan atau daerah. Dan pemberlakuan aturan ini setidaknya dapat bertahan selama satu periode jabatan kepala desa.
Sehingga seorang kepala desa sejak awal dalam penyusunan RPJM desa sudah dapat menentukan arah pembangunan desanya dalam mencapai visi dan misi sebagai calon kepala desa. Menjadi pemicu setiap desa dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli desa yang dengan leluasa digunakan dalam membangun desa. Dari sisi yang perlu difahami oleh warga desa sendiri adalah sampai saat ini kehadiran peraturan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan pengelolaan dana desa yang setiap tahun diterbitkan melalui peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa. Dan dalam situasi pandemi ini aturan Menteri Desa berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan terbaru pengelolaan dana desa ini sampai diatur dalam peraturan Presiden. Jika dilihat sekilas semakin lama dana desa semakin banyak yang mengatur dan semakin sempit ruang gerak di desa. Menurut kami situasi ini terjadi pada saat ini sehubungan dengan kondisi pandemi yang sedang ditanggulangi dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang menjadi konsen negara dalam melihat setiap peluang pemanfaatan anggaran negara seoptimal mungkin demi menjaga kestabilan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dan mungkin jika kita ingat kembali sebelum adanya pandemi desa hanya berkutat pada prioritas dana desa yang diatur oleh Kementerian Desa PDTT. Pada bagian ini yang perlu menjadi catatan bagi kita semua karena dalam Undang-Undang Desa telah diatur terkait kewenangan desa. Yang mana terdapat 4 kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Desa tersebut. Yaitu pertama kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten, kota, dan yang terakhir kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kewenangan pertama dan kedua kita semua sudah cukup memahami. Namun pada bagian kewenangan ketiga dan keempat yang mungkin penting untuk kita ingat kembali, yang aturan teknisnya telah diatur dalam Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa, tepatnya terdapat pada pasal 12 berbunyi. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, kota sebagaimana dimaksud antara lain. A. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa. B. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. C. Pelayanan publik bagi masyarakat. D. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa. E. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat. Dan F. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Dan kondisi yang terjadi terkait kebijakan penggunaan dana desa pada situasi pandemi ini mungkin dapat terjawab jika kita menelaah Pasal 13 Permendagri nomor 44 tahun 2016 yang merupakan pengaturan teknis dari amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang berbunyi, kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud antara lain. A. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan. B. Sesuai dengan prinsip efisiensi. C. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan. Dan D. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis. Dari poin-poin pada pasal 13 tersebut dapat kita simpulkan alasan kondisi yang terjadi terkait dengan penggunaan dana desa pada saat situasi negeri menghadapi pandemi yang masih terjadi dan pemulihan pasca pandemi yang juga sangat mendesak dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena dalam Undang-Undang Desa mengamanatkan pendapatan desa bersumber dari APBN yang diwujudkan dalam dana desa melalui PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, kemudian penentuan besaran dana desa diatur dalam peraturan menteri. Dan di sini kami hanya menyebutkan dasar hukum atas suatu kebijakan diambil atau diputuskan dalam suatu peraturan.
Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, bahkan dalam situasi penuh dengan ketidakpastian ini seharusnya kita warga desa masih dapat lebih bersyukur. Pertama, kebijakan peniadaan dana desa tidak diambil karena situasi pandemi sudah tertangani, dan kalaupun kebijakan tersebut dilaksanakan itu pun sudah ada aturan yang mengatur, yaitu dalam Perpu Nomor 01 Tahun 2020, di mana banyak pasal dalam undang-undang lain dikesampingkan atas dasar pertimbangan kondisi darurat yang terjadi akibat pandemi. Setidaknya desa telah ambil bagian dalam menanggulangi pandemi melalui pemberian kewenangan dari pemerintah pusat dalam bentuk menjalankan berbagai strategi pencegahan dan penanggulangan pandemi di tingkat lokal desa, dan pada saat ini masih mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui dana desa. Dan jika saja mau diingat, pada awal adanya dana desa ini tidak sedikit para pemangku kepentingan di desa mengutarakan ingin membagi-bagikan saja dana desa kepada warga yang membutuhkan jika ada perintah dan aturannya, karena mereka sangat berniat mau membantu dan mensejahterakan warga desa. Tentunya opini seperti ini muncul manakala mendengarkan pemaparan terkait prioritas penggunaan dana desa yang diatur setiap tahunnya. Dan karena keyakinan bahwa hal ini tentu tidak dibenarkan oleh negara. Dan ketika kondisi benar-benar terjadi di mana desa diberikan kewenangan bahkan diwajibkan menyalurkan bantuan langsung tunai atau program jaminan sosial lainnya di tingkat desa, para pemangku kepentingan ini kembali mengeluhkan banyaknya perintah pemerintah pusat melalui dana desa ini, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan program kerja yang sudah disusun. Kesimpulan yang ingin disampaikan melalui konten ini adalah pendapat pribadi saya terkait dengan terbitnya Perpres Nomor 104 Tahun 2021, yang mana terdapat perintah bagi desa untuk mengalokasikan belanja dana desa yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat 4. Dan bukan substansi materi pasal yang ditekankan, melainkan pembahasan atas landasan filosofis dan yuridis yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatur pengelolaan dana desa. Kehadiran aturan-aturan terkait pembelanjaan dana desa ini merupakan bagian dari kewenangan desa itu sendiri. Karena sekali lagi mari kita ingat bersama, selain kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang diberikan pemerintah atau kewenangan lain yang diberikan pemerintah merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Atas dasar kewenangan ini dana desa tetap disalurkan, mengingat tugas pemerintah dalam menanggulangi kondisi pandemi atau kebijakan program strategis nasional dapat tetap dijalankan dengan cara pemerintah melimpahkan kewenangan pelaksanaan kebijakan program tersebut melalui dana desa yang ditransfer langsung ke rekening desa. Memang terkesan menjadi ambigu ketika membahas terkait dengan kewenangan desa ini. Tapi menurut kami dalam konteks pembelanjaan dana desa ini masih cukup fleksibel dilaksanakan di desa karena asas dan forum tertinggi di desa adalah musyawarah mufakat warga desa. Dengan ketentuan pengambilan keputusan dalam musyawarah desa juga melalui pertimbangan situasi dan kondisi nasional, karena seyogyanya apapun bentuk kegiatan pembangunan di desa, muara akhirnya adalah kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Dari uraian di atas, penekanannya adalah terkait dengan pemahaman kita bersama warga desa terkait dengan kewenangan desa. Tentunya setiap kebijakan yang dilaksanakan pasti akan menuai pro dan kontra. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan aturan yang ada, dan kembali dengan niat tulus mengabdi demi bangsa tercinta walaupun peran kita hanya sebatas ruang lingkup desa. Mungkin terlalu panjang lebar uraian ini, namun sekali lagi kami memohon maaf bukan untuk menggurui. Silakan jadikan tema ini sebagai materi pengantar dalam berdiskusi lebih banyak lagi terkait dengan kegiatan berdesa yang lebih baik. Menuju desa maju dan mandiri seperti yang kita cita-citakan bersama. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan materi ini, dan jika terdapat kata yang mungkin menyinggung pemirsa sekalian. Kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampunan. Sekian konten kali ini, semoga ada manfaatnya. Dan abaikan saja jika tidak bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.